Hai Sobat Pustaka, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama Kepala UPT Perpustakaan IAIN Surakarta, yaitu Bapak Syihabumilah SAG SSM Hum, akan bincang-bincang dengan tema mengenal lebih dekat UPT Perpustakaan IAIN Surakarta. Kita sapa dulu ya. Selamat pagi Pak Sehat. Selamat pagi Mbak Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Pustaka yang berbahagia. Baik, Sobat Pustaka, langsung saja ya. Kita tanya-tanya tentang perpustakaan. Pertanyaan yang pertama yaitu tentang visi, misi, dan tujuan didirikannya Perpustakaan IAIN Surakarta. Monggo Bapak bisa dijelaskan. Baik, perpustakaan kita, perpustakaan pusat IAIN Surakarta adalah unit pelaksana teknis yang punya visi untuk mewujudkan perpustakaan IAIN Surakarta sebagai pusat sumber informasi, ilmu pengetahuan, ilmu keislaman, dan budaya lokal. Juga kita mempunyai visi menunjang pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pembelajaran, kemudian penelitian serta pengabdian kepada masyarakat. Yang kedua, memberikan layanan informasi kepada pemustaka dengan menerapkan sistem informasi perpustakaan yang berbasis teknologi informasi. Selain itu, kita mengarahkan tujuan kita untuk mendorong, memperlancar, serta mempertinggi kualitas pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan cara menghimpun, mengolah dan memberikan informasi kepada seluruh sivitas akademika IAIN Surakarta. Begitu Mbak Tri. Untuk menunjang visi, misi, dan tujuan tersebut, diperlukan staf yang kompeten di dalamnya. Bagaimana staf yang ada di perpustakaan ini, Bapak? Oke, baik. Untuk staf di perpustakaan kita memiliki staf pustakaan profesional dan juga tenaga-tenaga ahli di bidangnya. Jadi jumlah staf yang kita miliki 13 orang sudah cukup banyak, dengan pembagian ya, dengan spesifikasi 2 orang lulusan strata 2 ilmu perpustakaan. Juga kita memiliki tenaga profesional perpustakaan, itu perpustakaan madya dan pustakawan muda. Juga kita melengkapinya, ada pustakawan ahli dan terampil. Selain itu kita juga memiliki staf dengan 5 orang staf lulusan S1 spesifikasinya, kemudian diploma 3 ilmu perpustakaan juga ada, dan juga yang lulusan SMA untuk kegiatan klerikal. Oke. Baik, Sobat Pustaka, sekarang kita beralih ke fasilitas perpustakaan. Nah, Bapak, perpustakaan kita ini terdiri dari berapa lantai dan koleksinya seperti apa? Baik, secara umum perpustakaan kita ini ada 2 lantai dengan 1 lantai tambahan. 1 lantai tambahan itu bukan lantai utama. Lantai utamanya di lantai 1 dan lantai 2 lantai tambahan untuk ruang baca khusus, sebetulnya seperti itu. Kalau boleh saya jelaskan, di lantai 1 itu ada koleksi sirkulasi kita. Sebelumnya ada lobi perpustakaan, kemudian ada ruang sirkulasi, ruang koleksi, ruang administrasi, ruang staf, Javanese Corner, kemudian ruang Cybernet, ruang layanan buku, sirkulasi, dan ruang baca. Kemudian di lantai 2 ini ada ruang referensi, kemudian ruang jurnal, majalah, surat kabar, ruang
tandon, ruang pengadaan, pengolahan bahan pustaka, kemudian bilik literasi, ruang baca, ruang koleksi kitab, Carel Room, dan kita mendapatkan Bawaslu Corner, dan di depan kita ini ada ruang BI Corner dari bantuan Bank Indonesia. Begitu. Kemudian ada ruang khusus di lantai 3 untuk ruang baca khusus. Begitu, Mbak. Baik, Sobat Pustaka, kita beralih ke pemanfaatan perpustakaan ya. Baik Pak Sihab, untuk pemanfaatan perpustakaan itu diperlukan penelusuran. Nah, apa saja sih macam-macam penelusuran koleksi yang ada di perpustakaan ini? Oke, Sobat Pustaka yang baik, bisa saya jelaskan bahwa koleksi perpustakaan kita itu sebetulnya ada 2 bentuk besar. Satu berbentuk tercetak atau biasa kita sebut sebagai printed material, adalah koleksi-koleksi perpustakaan yang kita bisa pegang baca. Nah, itu kita menyiapkan online public access catalog OPAC di setiap lantai untuk kita bisa tahu kalau kita memasukkan kata kuncinya, buku itu berada di mana, dan kita bisa mencarinya di rak buku yang kita siapkan berdasarkan kelasnya. Yang kedua adalah koleksi virtual. Koleksi yang berbentuk khusus, misalnya electronic book, e-book, atau electronic journal, atau layanan-layanan lain yang bisa kita gunakan berbasis smartphone atau Android. Jadi perpustakaan bisa diakses melalui web kita Garden, jadi Library Garden di http://www.perpustakaan.IAIN Surakarta AC.id atau di OPEC IAIN Surakarta AC.id. Kemudian kita juga mendukung mahasiswa-mahasiswa untuk bisa akses tugas akhir melalui ePrints IAIN Surakarta AC.id. Kemudian kita juga bisa melihat melalui elektronik jurnal dan koleksi-koleksi lain, misalnya melalui ProQuest. Kita juga berlangganan ProQuest. Selain itu kita menyiapkan ada Maktabah Samilah dan lain sebagainya. Untuk Anda yang bisa terbiasa generasi sekarang dengan smartphone, Anda bisa download aplikasi eLibri kita, yang selain itu kita juga punya aplikasi lagi mLibsis. Selain itu kita juga punya Bookless, satu sistem membaca buku tanpa melihat secara tercetak. Nah, terakhir kita punya Turnitin untuk cek plagiarisme, sehingga mendorong upaya penelitian, hasil-hasil penelitian kita, misalnya skripsi, tesis dari plagiarisme ya. Sobat Pustaka yang berbahagia, kita tahu sendiri tahun 2020 negara kita kena wabah COVID-19. Nah, itu dampaknya akan ke perpustakaan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih prosedur layanan selama pandemi COVID-19 ini? Begitu Bapak, silakan dijawab. Oh baik, jadi Sobat Pustaka, mengenai layanan di masa pandemi COVID-19 ini, Perpustakaan Pusat IAIN Surakarta menggunakan protokol kesehatan yang ketat dengan 3M yang sekarang berubah menjadi 5M. Jadi kita membatasi kunjungan perpustakaan ke perpustakaan dengan pembatasan jumlah dan pembatasan waktu. Jadi tidak dalam waktu seperti biasanya sampai sore hari, kita hanya setengah hari. Jadi pembatasan itu untuk mencegah pandemi ini, dan kita berharap pandemi ini akan segera berakhir. Jadi seperti itu, kita masuk ke perpustakaan juga harus cuci tangan, menggunakan masker,
kemudian mencegah kerumunan, kemudian kita berhati-hati dan tidak berlama-lama. Ya, ini tidak berlama-lama di perpustakaan, tidak berlama-lama. Kebutuhan kita apa sudah selesai, seperti itu. Jadi membantu bagi mahasiswa-mahasiswa yang memang sedang tugas akhir. Gitu. Baik, Sobat Pustaka, kita beralih ke pertanyaan terakhir ya. Ini tentang hak dan larangan anggota. Baik, Pak Sia bisa dijelaskan tentang hak dan larangan anggota perpustakaan itu seperti apa? Ya, jadi setiap sivitas akademika berhak mendapatkan layanan di UPT Pusat Perpustakaan kita ini dengan aturan tertentu dan mekanisme tertentu. Salah satunya kepada Sobat Pustaka yang baru ini, jadi mahasiswa baru, saya sampaikan selamat kepada Anda, dan akan banyak layanan-layanan yang kita berikan untuk Anda. Salah satunya layanan untuk meminjam buku, untuk membaca buku, menikmati perpustakaan kita dengan sebaik-baiknya. Anda sebagai pemustaka dengan status anggota reguler itu boleh meminjam 3 buku selama 1 minggu. Kemudian juga nanti kalau sudah menyiapkan diri untuk menulis tugas akhir, bertambah menjadi 5 buku. Begitu juga untuk mahasiswa pascasarjana dan mahasiswa khusus lainnya, ada program S3, kita juga punya program doktor, itu juga mendapatkan buku yang lebih banyak. Ini hak-haknya. Selain mendapatkan layanan penuh dari perpustakaan, juga memiliki kewajiban-kewajiban ya. Selain hak, kita memiliki kewajiban, dan konsekuensinya kalau kewajiban tidak dilakukan ada sanksinya. Nah, ini biasa. Nah, sanksinya misalnya kalau terlambat dia didenda, begitu. Bukunya ada aturan khusus itu. Jadi kewajiban harus berpenampilan rapi, menggunakan sepatu, tidak boleh misalnya hanya pakai kaos tidak berkerah atau misalnya begitu. Ya selayaknya bersikap sebagai mahasiswa IAIN Surakarta tercinta inilah, begitu. Jadi kita menggunakan standar mahasiswa dalam berpenampilan, begitu. Jadi masuk perpustakaan diharapkan juga tidak melakukan hal-hal yang buruk, misalnya merokok di perpustakaan atau kemudian ramai karena ini akan mengganggu pemustaka yang lain. Demikianlah Sobat Pustaka, bincang-bincang tentang mengenal lebih jauh perpustakaan IAIN Surakarta. Nah, untuk lebih jauh dan mengenal lebih dekat lagi, kalian bisa membaca buku panduan perpustakaan IAIN Surakarta buat kalian ya. Baik, untuk terakhir kalinya ada mungkin kata-kata atau pesan untuk mahasiswa baru Bapak untuk disampaikan kepada mahasiswa. Terima kasih Mbak Tri, Sobat Pustaka mahasiswa baru IAIN Surakarta yang berbahagia. Saya ingin menyampaikan pesan, manfaatkan layanan perpustakaan IAIN Surakarta ini sebaik mungkin. Jangan berhenti belajar walaupun di masa pandemi. Tetap semangat, tetap sehat. Luar biasa untuk Anda semuanya. Terima kasih Mbak Tri. Ya, terima kasih Pak Sihab yang telah memberikan waktu, bimbingan, dan pengarahan. Baik, Sobat Pustaka, dari saya cukup sekian. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Salam sehat selalu, salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.